Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya? Saya di sini Nastiti Laksmi Pramesti, izin untuk menjelaskan terkait diabetes mellitus tipe 2. Lebih tepatnya adalah strategi pengendalian diabetes mellitus tipe 2. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan terkait pengertiannya terlebih dahulu ya Bapak, Ibu. Jadi diabetes tipe 2 itu merupakan penyakit multifaktorial dengan komponen genetik dan lingkungan yang sama kuat dalam proses timbulnya penyakit tersebut. Nah, pengaruh faktor genetik terhadap penyakit ini dapat terlihat jelas dengan tingginya penderita diabetes yang berasal dari orang tua yang memiliki riwayat diabetes mellitus sebelumnya. Diabetes mellitus tipe 2 sering juga disebut dengan diabetes lifestyle karena penyebabnya selain faktor keturunan, faktor lingkungan meliputi usia, obesitas, resistensi insulin, makanan, aktivitas fisik, dan gaya hidup penderita yang tidak sehat juga berperan dalam terjadinya diabetes ini. Perkembangan diabetes mellitus tipe 2 yang lambat seringkali membuat gejala dan tanda-tandanya tidak jelas. Nah, di sini mari yuk kita sama-sama belajar gimana sih strategi pengendalian dari diabetes tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada empat cara, yaitu yang pertama adalah tentang edukasi, yang kedua adalah pengaturan makan, yang ketiga adalah berolahraga, dan yang keempat adalah kepatuhan obat. Baik, untuk yang edukasi di sini mengutip dari Ningrum 2020, jadi tingkat pengetahuan itu tidak hanya ditentukan berdasarkan pendidikan formal. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penyuluhan dan dari media informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam meminum obat. Dengan melakukan sosialisasi mengenai pengobatan, maka diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan sehingga angka kepatuhan akan semakin tinggi. Jika pengetahuan rendah dan tingkat kewaspadaan rendah, maka dapat meningkatkan risiko komplikasi dan meningkatkan harga pembiayaan diabetes. Untuk yang kedua adalah pengaturan makan. Dikutip dari Aprilia dan kawan-kawan tahun 2018, jadi diet ini adalah terapi non-farmakologi pada diabetes mellitus, yang maka setiap penderita ini seharusnya mempunyai sikap yang positif, yaitu mendukung terhadap diet agar tidak terjadi komplikasi, baik itu akut maupun kronis. Nah, untuk mempertahankan kualitas hidup dan menghindari komplikasi dari DM itu sendiri, maka setiap penderita harus menjalankan gaya hidup yang sehat, yaitu menjalankan diet diabetes mellitus dan olahraga yang teratur dengan prinsip bukan olahraga berat, tapi olahraga ringan, namun lebih baik bila dikonsultasikan dengan dokter mengenai diet dan olahraga yang diperbolehkan. Pengobatan DM memerlukan keseimbangan antara beberapa kegiatan yang merupakan bagian integral dari kegiatan rutin sehari-hari, seperti makan, tidur, bekerja, dan lain-lain. Pengaturan jumlah dan jenis makanan serta olahraga merupakan pengobatan yang tidak dapat ditinggalkan, walaupun diakui banyak sekali diabaikan oleh penderita DM itu sendiri. Nah, hal lain yang perlu diingat adalah bahwa penderita ini lebih mudah mengontrol kadar gula dalam darah bila penderita DM makan secara teratur. Nah, berhasilnya pengobatan DM tergantung pada kerjasama antar petugas kesehatan dengan penderita DM itu sendiri. Baik, yang ketiga adalah berolahraga. Jadi olahraga ini sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan. Selain sebagai preventif, olahraga juga dapat digunakan sebagai terapi pendukung terhadap beberapa penyakit degeneratif dan metabolik. Salah satu penyakit metabolik yang insiden dan prevalensinya itu terus meningkat saat ini adalah diabetes mellitus. Nah, olahraga secara teratur dapat memperbaiki kendali glukosa darah, mempertahankan atau menurunkan berat badan, serta dapat meningkatkan kadar kolesterol atau HDL. Nah, olahraga selain untuk menjaga kebugaran, juga dapat menurunkan berat badan dan memperbaiki kendali glukosa darah. Olahraga sangat bermanfaat dalam memperbaiki kepekaan insulin serta pengendalian gula darah, dikutip dari Sinaga tahun 2016. Baik, yang terakhir adalah kepatuhan obat, ya. Jadi baru-baru ini menunjukkan bahwa kepatuhan ini merupakan suatu hal yang menetap
problematis walaupun diketahui lebih kali faktor-faktor yang menyumbang bagi ketidakpatuhan dan metode-metode untuk meningkatkan tingkat kepatuhannya. Nah, dalam menjalani serangkaian pengobatan maupun pengaturan pola hidup, kepatuhan ini menjadi tolak ukur bagi penderita DM tipe 2 untuk tidak memperburuk kesehatannya karena dalam pengobatannya membutuhkan waktu yang lama. Baik. Nah, berdasarkan riset, kepatuhan pasien ini didasarkan atas pandangan tradisional mengenai pasien sebagai penerima nasihat dokter yang pasif dan patuh. Nah, pasien yang tidak patuh ini itu dianggap sebagai orang yang lalai dan masalahnya itu dianggap sebagai masalah kontrol. Perilaku kepatuhan seringkali diartikan sebagai usaha pasien untuk mengendalikan perilakunya. Dikutip dari Savitri tahun 2013.